Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Good morning everyone, and let's begin this lesson by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for watching my video. This time we will discuss the topic 2 about the modal verbs. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan topik 2 ya, atau unit 2 dari pembelajaran bahasa Inggris yang temanya adalah we must study hard. Ya, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya kita harus belajar dengan keras. Nah, berikutnya adalah kompetensi dasarnya ya. Nah, ini tidak perlu Ustaz bahas. Kemudian kita langsung ke tujuan pembelajaran. Jadi di unit 2 ini nanti kalian targetnya adalah 1. Siswa memahami dan merespon ungkapan tentang kemampuan, kemauan, keharusan, larangan, dan himbauan. Nah, ini nanti kaitannya adalah dengan penggunaan modal verbs. Nah, modal verb itu apa? Ya, nanti sambil kita bahas. Kemudian yang kedua, siswa menulis ungkapan tentang kemampuan, kemauan, keharusan, larangan, dan himbauan. Nah, setelah sudah memahami dan juga bisa merespon ungkapan yang terkait dengan meminta info ataupun memberikan info tentang kemampuan ya, keharusan dan larangan, himbauan, siswa nantinya juga ditargetkan bisa menulis ungkapan-ungkapan tersebut dalam kalimat atau percakapan. Dan yang ketiga adalah siswa memahami konsep penggunaan modal verb. Modal verb itu apa? Yang jelas ini kaitannya dengan grammar atau tata bahasa. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran ada literasi ya, melafalkan teks, diskusi, kuis, dan latihan. Kemudian ada peran guru, peran orang tua, nanti bisa kalian baca sendiri ya. Nah, kita langsung ke pendahuluan. Pernahkah kamu mendengar tentang ungkapan demokrasi yang kebablasan? Nah, demokrasi itu kan kayak semacam kebebasan gitu ya, kebebasan individu. Setiap orang bebas yang berhak mengungkapkan pikirannya. Media sosial adalah salah satu wadah individu dalam melakukannya. Namun kita harus berhati-hati dalam bersikap dan mengunggah sesuatu. Pastikan bahwa kata-kata yang kita pilih adalah yang terbaik dan tidak menyinggung perasaan orang lain dan merugikannya. Berarti ini kaitannya adalah dengan berkomunikasi sesama. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 18 yang berbunyi atau berarti ya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Untuk anak-anakku sekalian, ketika kalian berbicara, berucap, bercanda dengan temannya, itu alangkah sebaiknya sebelum mengucapkan apapun yang terlintas di benak kita, itu kita harus pikirkan dulu secara matang. Kita harus pertimbangkan segala macam bentuk konsekuensinya, resikonya ketika orang lain mendengar perkataan kita, apakah mereka tersinggung, apakah mereka sakit hati ataupun sebaliknya. Itulah pentingnya ketika kita berkata-kata atau bersikap, kita memperhatikan diri kita agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian sekarang kemukakan pendapatmu, mengapa orang lebih mudah mengeluarkan kata-kata kasar di media sosial saat ini? Ya, kalau menurut pendapat Ustadz, ya karena
eh, yang pertama ya penyebabnya macam-macam sih ya, yang menyebabkan orang itu bisa berkata-kata kasar. Bisa jadi dia sedang banyak masalah, tidak ada tempat untuk curhat ya, imannya sedang lemah, akhirnya dia meluapkan kekesalannya, kemarahannya lewat media sosial. Yang kedua, bisa jadi orang tersebut ingin bergaya-gaya, ingin dilihat keren oleh orang lain. Biasanya kalau anak remaja seperti itu. Jadi dia berkata-kata yang tidak sepantasnya agar kemudian mendapatkan perhatian orang lain dan merasa dirinya hebat. Hal seperti itu sebetulnya tidak perlu ya Mas ya. Jadi itu bukan hal yang baik. Ya kalau kita hendak berkomunikasi ataupun bercanda di media sosial ya gunakan kata-kata yang baik, tidak menyinggung ataupun tidak menjelek-jelekan orang lain. Nah mungkin itu sedikit pengantar ya untuk materi kita kali ini. Kenapa kita mengkaitkan materi ini dengan tata cara berbicara ataupun bersikap? Ya karena yang kita pelajari juga terkait dengan sikap kita dalam mengucapkan sesuatu. Oke, now let's read this conversation. Sekarang kita akan baca percakapan ini. Can I help you, sir? Can I get a tennis racket, please? Sure, sir. We have latest model. It is released last month. It is not my type. Don't give me girls' colors. All right, sir. There's black, brown, white, blue. You have to pick it so I can get it for you right away. Can you give me some recommendation? The black and white color are liked by our customers. You should pick it, sir. I will choose the black one. You can also set the strings. I must use the racket this evening. Sure, you should wait for 5 minutes. It's okay. Do you sell life jacket for children? My daughter can swim, and we will go to water park in the weekend. Lucky you, sir. It's the last one. Great, but my money will not be enough. Can I pay with credit card? Yes, you can, sir. Setelah membaca dialog di atas, dalam melakukan penawaran jual beli, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh penjual dan pembeli agar terjadi, ini sedikit terpotong. Oke, it's alright ya, nggak apa-apa. Nah, intinya adalah di percakapan ini silakan kalian bisa pause videonya sebentar, kemudian kalian praktekkan percakapan tersebut sesuai dengan yang saya contohkan tadi. Nah, silakan bisa di pause. Setelah selesai, di sini bisa kalian perhatikan pada percakapan yang baru saja kita baca, ya. Di sini terdapat beberapa kata yang ditebalkan. Nah, contoh dari atas ya. Can I help you, sir? Apa yang bisa saya bantu, Pak? Atau dapatkah saya membantu Anda? Can I get a tennis racket, please? Bisakah saya membeli sebuah raket tenis? Sure, sir, tentu saja. We have latest model. Kita memiliki model terbaru. It is released last month. Ini baru saja dirilis atau di launching bulan lalu. It is not my type. Ini bukan tipe saya, bukan kesukaan saya. Don't give me girls' colors. Jangan berikan ke saya warna-warna perempuan atau warna-warna yang disukai perempuan. Nah, ini kata don't ini juga ditebalkan karena ini nanti juga kaitannya dengan materi.
Alright, sir, that's black, brown, white, blue. You have to pick it so I can get it for you right away. Anda harus memilihnya sehingga saya bisa mengambilkannya untuk Anda. Nah, you have to. Kalau ada kata have to itu artinya harus. Ingat-ingat ya. Tapi kalau hanya you have, misalnya you have an apple, you have an orange. Di situ have artinya adalah memiliki. Tetapi kalau you have to pick it up, jadi setelah kata have diikuti oleh to, itu artinya adalah harus. So I can get it for you right away. Can you give me some recommendation? Bisakah Anda memberi saya saran atau rekomendasi? The black and white color are liked by our customers. Warna hitam dan putih itu disukai oleh pelanggan kita. You should pick it, sir. Anda seharusnya, ya. Kalau kata should itu seharusnya. Jadi ya dia semacam menyarankan. Anda seharusnya memilih itu. I will choose the black one. Saya akan memilih yang warna hitam. You can also set the strings. Anda juga bisa memasangkan senarnya. Ya, senar untuk tenis itu ya, untuk raketnya itu. I must use the racket this evening. Saya harus menggunakan raket ini pada malam hari. Sure, you should wait for 5 minutes. Tentu saja, Anda hanya sebaiknya menunggu 5 menit saja. Ya, jadi disarankan menunggu 5 menit. It's okay. Do you sell life jacket for children? Apakah Anda menjual life jacket? Ya, life jacket itu artinya adalah rompi pelampung, rompi keselamatan. Biasanya kalau di kapal itu ada ya, di pesawat life jacket itu rompi keselamatan. For children, untuk anak-anak, my daughter can swim and we will go to water park in the weekend. Anak perempuan saya can swim, tidak bisa berenang, and we will go, dan kita akan pergi ke taman air, ya semacam kolam renang tapi yang dia dibentuk kayak water park gitu ya. In the weekend, pada akhir pekan. Lucky you, sir, it's the last one. Wah, Anda beruntung, Pak. Ini yang terakhir. Jadi masih ada satu barang lagi. Great, but my money will not be enough. Hebat, bagus, tetapi uang saya tidak akan cukup. Can I pay with credit card? Bisakah saya membayar menggunakan kartu kredit? Yes, you can, sir. Ya, Anda bisa, Pak. Seperti itu ya untuk terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Nah, sekali lagi Ustadz ingin kalian memperhatikan kata-kata yang ditebalkan di situ ya. Ada can, itu artinya bisa atau dapat ya. Kemudian ada don't, itu artinya jangan. Kemudian ada have to, artinya harus. Kemudian ada should, artinya seharusnya atau sebaiknya. Kemudian ada will, artinya akan. Kemudian ada must, artinya harus. Di sini juga ada kata can, dari kata cannot ya, tulisannya C-A-N, kemudian ada koma di atas dan T, itu berasal dari kata cannot, artinya tidak bisa. Kalau can tadi kan bisa. Nah, let's study, mari kita mempelajari. Setelah membaca dialog di atas, terdapat beberapa ekspresi yang digunakan. Nah, ini kita langsung ke materi utama. Yang pertama adalah capability. Capability artinya kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Untuk mengekspresikan kemampuan atau kapabilitas dalam bahasa Inggris, kita dapat menggunakan modal can seperti dalam kalimat berikut. Nah, can inilah yang kita sebut sebagai modal verb.
Tadi di awal sudah Ustaz singgung ya. Nah, di sini ya, di tujuan pembelajaran. Siswa memahami konsep penggunaan modal verb. Can ini adalah salah satunya. Nah, di awal kita ini belajar tentang capability atau penggunaan kata can. Contohnya, Father and I can swim very well. Ayah dan saya bisa berenang dengan baik. They can play guitars. Mereka bisa bermain gitar. Nah, bisa bermain gitar, bisa berenang, itu kan menunjukkan suatu kemampuan atau kesanggupan ya untuk melakukan suatu hal, aktivitas. Tiara cannot ride a bicycle. Kalau tidak bisa menggunakan cannot, ada kata not-nya di belakangnya. Itu menunjukkan bahwa dia tidak bisa. A penguin can fly. Seekor penguin tidak bisa terbang. Nah, cannot ini sering juga disingkat dengan can ya, atau kalau di British dia bacanya can't. A penguin can't fly, berarti dia tidak bisa. Can he sing a song? Bisakah dia bernyanyi atau menyanyikan sebuah lagu? Nah, bisakah dia ya, menunjukkan suatu kemampuan. Itulah materi yang pertama tentang capability atau kemampuan. Nah, kemampuan ini kaitannya dengan penggunaan modal verb can. Yang kedua adalah willingness. Willingness berarti kesediaan, kemauan untuk melakukan sesuatu ya. Jadi mau, kemauan, kesediaan. Untuk menyatakan itu, kita dapat menggunakan modal will, seperti dalam contoh kalimat berikut. Kalau yang kalian tahu mungkin will itu artinya akan. Nah, akan itu kan dia menunjukkan dia akan melakukan sesuatu, ya, kemauan, kesediaan. She will come to your birthday party. Dia akan datang di pesta ulang tahunmu. They will help you if you want. Mereka akan menolongmu jika kamu ingin, jika kamu butuh. The man will not pay the bill. Orang itu tidak akan membayar biayanya, membayar misalnya habis makan di restoran itu kan ada kayak tagihan. Nah, membayar tagihan. Jadi kalau will kemudian kalian ingin merubahnya menjadi kalimat negatif ya, kalau will kan akan, kalau ingin merubah menjadi tidak akan maka hanya ditambahkan kata not saja di belakangnya. The man will not pay the bill. Will Tina go with Arum tonight? Akankah Tina pergi bersama Arum malam ini? Will-nya ditaruh di depan karena dia bertanya, akankah, gitu kan? Akankah Tina go with Arum tonight? Nah, jadi ini dua materi pertama ya di unit 2 terkait dengan modal verb. Nah, untuk penggunaannya dalam kalimat ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan karena ini kaitannya erat sekali dengan grammar atau tata bahasa. Nah, berikut Ustadz akan tampilkan ya cara membuat kalimat dengan menggunakan modal verb. Ya, di sini kita awali dulu dengan can and will. Oke, sebentar, di bawah sepertinya sudah ada. Nah, misal ini. Formula dari modal adalah sebagai berikut. Jadi formula itu kayak semacam rumus. Rumus yang bisa kalian pakai
ketika kalian menyusun kalimat menggunakan modal. Seperti tujuan pembelajaran tadi ya. Targetnya adalah selain kalian tuh paham, kalian juga bisa menulis menggunakan modal. Yang pertama adalah di sini tertulis ada tanda positif, negatif, sama tanya ya. Nah, ini maksudnya adalah jenis kalimatnya. Yang pertama adalah kalimat positif. Kalimat positif itu mudahnya kalimat yang dia tidak menggunakan not. Itu mudahnya. Contoh, di situ formula atau rumusnya ada S. S ini kita sebut sebagai subjek ya, subjek kalimat. Kemudian plus modal, modalnya apa? Kemudian plus V1, V1. Ini maksudnya adalah verb 1. Verb itu artinya kata kerja. Nah, di situ contohnya subjeknya adalah Nisa, modalnya adalah can. Ya, karena kita masih belajar tentang can ya. Kemudian verb satunya adalah speak, artinya berbicara. Nisa can speak English fluently. Nisa bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Nah, objeknya adalah English. Ya, jadi seperti itu untuk formulanya. Kemudian untuk yang kalimat negatif itu seperti yang Ustadz tadi sampaikan, modalnya hanya perlu diikuti dengan not saja. Contoh ya, kalimat negatif ya. Subjeknya Nisa, kemudian modalnya can. Nah, karena dia diikuti dengan not, maka dia berubah menjadi cannot. Nisa cannot speak English fluently. Nisa tidak bisa berbicara bahasa Inggris secara lancar. Kebalikannya artinya. Kalau yang tadi Nisa bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar, kalau yang negatif, Nisa tidak bisa berbicara bahasa Inggris secara lancar. Yang ketiga adalah kalimat tanya. Kalau kalimat tanya, itu modalnya dipindah ke depan secara susunan. Ya, jadi ada modal, kemudian plus S atau subjek, plus verb 1, plus objek. Contoh kalimatnya, can Nisa speak English fluently? Saya ulangi, can Nisa speak English fluently? Artinya, bisakah Nisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar? Nah, jadi modalnya kalau untuk kalimat tanya itu dia ditaruh di depan. Kalau kalimat positif dan negatif itu sama ya, dia ditaruh di nomor 2 ya. Jadi nomor 1 masih subjek. Nah, ini keterangannya ya, subjek sama dengan pelaku. Ya, V itu artinya verb atau kata kerja, O-nya objek. Sebuah modal verb memiliki banyak arti tergantung situasinya. Nah, kembali lagi bahwasanya penggunaan bahasa Inggris itu memang kaitannya dengan yang kontekstual ya, jadi bukan yang tekstual. Ustadz, terus yang penggunaan kata will gimana? Tadi kan kita menggunakan kata will ya. Nah, yang will juga prinsipnya sama dengan ini. Nah, ini coba Ustadz tunjukkan di sini. Oke. Berarti di sini. Nah, jadi secara susunan sama ya, ada subjek S ya, kemudian ada modal, ada verb 1, ada O atau objek. Ya. Ini untuk kalimat yang positif. Untuk negatif sama S plus modal ya. Kemudian plus kata not di sini, plus verb 1, plus objek. Objek. Nah, ini untuk kalimat negatif.
Kemudian untuk kalimat tanya sama, modalnya taruh di depan, plus subjek plus verb 1 plus objek. Ini kalimat tanya. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Nah, ini Ustadz mulai dari kalimat yang positif dulu ya, sesuai dengan rumusnya. Subjeknya misalnya kita masukkan nama Ahmad, ya. Kemudian modalnya yang tadi kan can. Nah ini kita yang will, berarti Ahmad will. Verbnya, kata kerjanya misalnya kita ambil belajar ya. Belajar bahasa Inggrisnya adalah study. Ahmad will study English. Nah, titik. Ini sudah jadi satu kalimat menggunakan modal verb. Ahmad will study English. Yang negatif, misalkan, berarti tinggal menambahkan kata not saja. Ahmad will not study English. Nah, atau terkadang ada juga yang menulis seperti ini. Ahmad won. Nah, ingat ya. Tulisannya won seperti ini, Mas. Ada W-O-N, koma di atas sama T ya. Jadi bukan won. Kalau won kan W-A-N-T. Ini won ya, won lebih O-nya lebih lebih terucap ya. Ahmad won study English. Artinya sama, Ahmad tidak akan belajar bahasa Inggris. Kalau yang kalimat pertama, Ahmad will not study English. Terus bentuk kalimat lainnya yang negatif, Ahmad won't. Jadi kata won't ini sebetulnya merupakan aslinya dari will not. Ya, jadi kalau ada kata won't seperti ini tidak usah bingung, itu artinya adalah will not. Ya. Kemudian yang terakhir kalimat tanya, ada modal dulu berarti will. Ya, will Ahmad study English, kalimat tanya. Nah, will Ahmad study English? Akankah Ahmad belajar bahasa Inggris? Nah, itu contoh kalimatnya. Jadi ada kalimat positif, ada negatif, ada tanya atau apa namanya question gitu ya. Kalimat tanya. Interrogatif. Nah, interrogatif. Oke. Nah, silakan bisa kalian screenshot ya, kalau misalnya mau di screenshot atau di save atau di pause atau ditulis dulu silahkan ya, fleksibel saja. Yang jelas untuk formula atau rumusnya adalah sebagai berikut. Jadi antara can sama will itu formulanya sama ya. Jadi ada subjek plus modal plus verb 1 ya, verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Nah, mohon ini diperhatikan karena ini kaitannya dengan grammar ya, maka ya silakan betul-betul diperhatikan. Kalau kita berbicara grammar itu, kalau semisalkan salah tulis ya berarti salah loh Mas. Ya, jadi tidak ada apa istilahnya, tidak ada toleransi karena kaitannya dengan penulisan. Kalau mungkin percakapan mungkin bisa ditoleransi, tapi kalau kaitannya dengan tulis menulis, writing, itu kalau salah ya salah kan, karena kan kalau salah itu kan bisa beda arti. Nah, makanya ini mohon betul-betul diperhatikan ya untuk materinya. Baik, mungkin itu saja untuk materi ini, untuk unit 2 ya, untuk yang pertama ini terkait dengan penggunaan modal verb can dan will. Insyaallah kita akan sambung lagi dengan video yang berikutnya. Thank you very much for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.